Selamat Sosok siang, Pak. Yarak Almodat Bobby Lexpah merupakan sosok yang tidak asing di Bapak kalangan bisa pejabat pembuat menceritakan akta sedikit tanah. Pria kelahiran Kabupaten Kupang terkait ini dengan merupakan sosok yang sangat komitmen atas apa sahabat yang Bapak diucapkan. atau Sebagai kenalan sahabat dan teman Pak Bobi Pak seprofesi, yang Emmanuel Mali dimana kita mengungkapkan tahu bahwa akhir-akhir Yarak ini Almodat Bobby Lexpah yang biasa disapa Bobby adalah cukup sosok masuk di yang dunia memiliki maya wawasan luas dan dan juga juga di mempunyai ide-ide mana-mana kreatif dalam menjalankan beliau profesi maju sebagai sebagai pejabat calon pembuat DPR akta RI tanah. Selain itu, nomor Emmanuel juga 7 mengatakan, dari Bobby adalah Partai orang Demokrat. yang humoris dan mudah untuk Nah, diajak bicara. bagaimana Terlepas dari pandangan Bapak kemampuannya terhadap di dunia beliau? Ya, PPAT, betul. Bobby juga muncul Saya sebagai calon DPR RI yang mewakili masyarakat NTT 2 dari mengenal Partai beliau ini Demokrat dan sudah rekan-rekan puluhan tahun lalu seprofesinya untuk melaju dan ke itu Senayan. Oleh sebab di itu Emmanuel organisasi mengajak baik Ikatan masyarakat Notaris NTT Indonesia 2 dan maupun Ikatan rekan-rekan Pejabat Pembuat seprofesinya Akta untuk Tanah. memberikan Beliau dukungannya meminta kepada maaf Bobby. Selengkapnya ikuti aktif itu perbincangan selalu media ketika ini bersama Ketua PPAT kepentingan Wilayah NTT. organisasi, kepentingan anggota, perlindungan anggota, dan kebetulan saya dengan beliau ini di bagian eh, Majelis Kehormatan Notaris, di mana menjaga marwah dari notaris ini di mata masyarakat. Kami sampai sekarang masih satu tim yang memang itu salah satu apa, salah satu lembaga di dunia notaris. Dan saya kenal cukup dekat beliau, orang yang konsisten ketika apa yang diucap itu yang dilakukan. Itu beliau saya kenal baik dan sangat sangat perhatian ya, sangat perhatian dengan kasus-kasus dan orangnya ceria, selalu positif thinking terhadap sesuatu hal. Itu yang saya kenal, dan ketika menyatakan maju sebagai wakil rakyat di DPR RI, saya menghimbau kepada teman-teman seprofesi yang di Nusa Tenggara Timur. Kebetulan memang dapilnya cuma dapil 2 ya, tapi buat semua bahwa kita harus mendukung. Ini adalah atas kita, wakil kita yang memang teman kita yang paham betul tentang keadaan di Nusa Tenggara Timur. Ya. Secara lahir ya dia sudah dibentuk bahwa dia punya keinginan untuk selalu memberikan pelayanan, karena dari pelayanan itulah dia diberikan dia balas jasa. Nah itu yang sebetulnya bukan bukan semata-mata mementingkan kegiatan material ya, tetapi memang dia sudah dibentuk karakter bahwa pelayanan harus diutamakan. Gimana membuat orang bisa keinginan orang itu bisa terlaksana dengan baik, melindungi orang itu dan lain sebagainya itu. Baik. Selain sebagai rekan seprofesi, Bapak melihat sepak terjang secara pribadi tentang Bobby Pak seperti apa? Secara pribadi? Secara pribadi beliau ini sama sekali tidak ada orang bilang minusnya, tidak ada sama sekali. Komplit sebenarnya. Komplit ya. Ya. Nah, Pribadi yang komplit, pribadi yang punya inovasi ya, semacam pemikiran-pemikiran yang betul-betul produktif ya, untuk disumbangkan dengan usia yang masih muda. Justru itu saya kira, dan bisa dipertanggungjawabkan apa yang diucapkan, dan tentu kami mengharapkan itu. Dengan kita ada di NTT itu memang betul-betul membutuhkan figur itu yang memang selalu dekat, bisa dikomunikasi setiap saat. Saya selalu berpesan, bila mana Tuhan berkehendak, tolong jangan sampai putus komunikasi. baik. Mungkin tentu sebagai rekan kerja, teman, sahabat, mungkin Bapak bisa menceritakan apa program beliau setelah tujuan maju ke DPR RI? Iya, beberapa kali kami komunikasi ya, baik PON dengan Pak Bobi, beliau itu sepertinya lebih fokus pada kaitan dengan visi latar belakangnya, itu tentang tanah. Kelihatannya seperti itu karena memang sistem pendaftaran tanah yang Indonesia ya, terkhusus di kita di NTT itu kan penghargaan terhadap tanah-tanah individu, tanah-tanah wilayah, tanah-tanah perorangan itu masih nomor 2, sementara kepentingan pemerintah itu nomor 1.
Jadi manakala tanah itu walaupun itu tanah-tanah ulayat adat, tetapi ketika itu pemerintah mengatakan itu pemerintah punya dengan alat kekuasaan yang ada, aparat penegak hukum yang ada, maka itu bisa diambil alih dan itu berada di hak masyarakat sebetulnya itu belum menjamin. Dan itu Pak Bobi punya salah satu programnya ya, di mana hak-hak masyarakat yang sebetulnya itu harus dipertahankan, tetapi dengan mempergunakan aparat penegak hukum itu yang Pak Bobi mau berjuang. Jadi banyak tanah-tanah yang saya baca di berita ya, pendapat beliau tentang tanah-tanah kehutanan yang memang dulunya itu ditinggal oleh masyarakat, lalu kemudian dengan dalil itu tanah kehutanan lalu diambil alih, itu sebetulnya perlu dikaji. Dan itu kita berharap suatu saat muaranya ke regulasi undang-undang diperjuangkan dengan baik supaya kita bisa tahu persis NTT ini peta yang jelas, perlu dikaji dan biarlah memberikan keadilan betul-betul bagi masyarakat kita yang di daerah-daerah, di desa-desa, di pelosok-pelosok. Harapan dari Bapak sebagai rekan ketika beliau melaju ke DPR RI. Ya, harapannya itu yang diucapkan itulah yang harus dilakukan. Dan itu komitmen beliau yang dijanjikan ya, yang dijanjikan bahwa akan membuat regulasi ya, yang untuk bisa menempatkan masyarakat di atas segala-galanya, kepentingan masyarakat terutama kaitan dengan kepemilikan tanah itu yang harus dijamin. Itulah yang harus beliau perjuangkan. Jangan sampai lupa. Tapi saya yakin tidak. Beliau orang yang konsisten yang saya kenal puluhan tahun sampai hari ini. Dan komitmen. Himbauan kepada pemilih, masyarakat. Ajakan kepada pemilih. Iya, saya berharap semua ajakan kepada pemilih untuk bisa menentukan pilihan nanti di bulan Februari. Ya, tentu Pak Bobi saya harapkan supaya bisa memilih Pak Bobi. Karena pemilih muda, konsisten, bisa kita tagih janjinya kapan saja, enak omongnya, nyambung. Jadi saya berharap mari kita satukan pilihan ke beliau. Demokrat ya. Kalau kita buka di lembaran itu ada nomor urut 14, dicari saja gampang. Jangan lihat nomor urut lain, cari 14 dan cari paling bawah nomor urut 7. Surat suara warna kuning. Surat suara warna kuning. Jadi supaya tidak ini kan kita masyarakat di desa kan tidak tahu, cari nomor 14. Cari paling bawah namanya. Itu kita coblos. Oke. Baik, terima kasih Bapak buat waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Ya.